Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Huda, NPM 19050047, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 5A. Di sini saya akan membahas yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya satu sama lain. A. Klasifikasi sumber daya alam dan hubungannya yang satu sama lain. Sumber daya alam dapat didefinisikan juga sebagai sumber daya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam dan bukan merupakan buatan manusia. Pada dasarnya, sumber daya alam itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Profesor Barlow mengelompokkan sumber daya alam menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Sumber daya alam yang tidak pulih adalah sumber daya yang tidak dapat pulih atau yang tidak dapat diperbaharui, yang mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbaharui atau diolah kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang pulih. Sumber daya alam yang pulih atau yang dapat diperbaharui mempunyai sifat terus-menerus ada dan dapat diperbaharui baik oleh alam sendiri maupun dengan buatan manusia. Ketiga, sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan. Sumber daya alam yang ada di kelompok ini masih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber daya biologis, yaitu yang termasuk dalam sumber daya biologis adalah hasil panen hutan, marga satwa, padang rumput, perikanan, dan peternakan. B. Sumber daya tanah. Sumber daya tanah menggambarkan gabungan antara sifat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui maupun sumber daya biologis. Sebagai contoh adalah kesuburan tanah. B. Implikasi dari penggolongan sumber daya alam. Sesungguhnya perbedaan antara sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui tergantung pada derajat keberadaannya. Sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui karena adanya penemuan-penemuan baru hasil eksplorasi akan bertambah volume persediaannya, dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui akan kelestariannya. Dalam hal sumber daya alam yang dapat diperbaharui, jumlahnya secara fisik tidak dapat meningkat secara berarti dengan berkembangnya waktu dilihat dari sudut pandang ekonomi. C. Pengelompokan lain sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dikelompokkan lagi atas 3 dasar pengelolaannya, yaitu apakah sumber daya itu dikelola oleh pemerintah, swasta, atau seharusnya dikelola oleh swasta tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Beberapa macam sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan biji besi dapat diperlakukan sebagai barang pribadi atau private good, sedangkan udara dan air dapat diperlakukan sebagai barang publik. Tidak jelas apakah pemerintah harus campur tangan dalam pengelolaan sumber daya yang sifatnya pribadi, karena itu tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Tetapi untuk sumber daya yang memiliki ciri barang publik, mau tidak mau, agar dapat diperoleh alokasi dan distribusi yang optimal, yang efisiensi dari keadaan harus berada di bawah campur tangan pemerintah. D. Macam sumber daya alam dan kaitannya dengan penerimaan dan biaya. Pada umumnya sumber daya alam dibedakan atas dasar dapat pulih atau tidaknya sumber daya alam tersebut. Pulih atau tidaknya sumber daya alam merupakan konsep yang berguna hanya bila digunakan dengan pengertiannya secara ekonomi. E. Sumber daya alam primer atau sekunder dan sekunder. Sumber daya alam sering kali dikelompokkan ke dalam sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya alam sekunder merupakan sumber daya alam yang adanya karena sumber daya alam primer. Pengelompokan ini tergantung pada sudut pandang dan tujuan pengamat atau si peneliti, secara fisik maupun secara ekonomis. Sesungguhnya sumber daya alam itu saling bergantung satu sama lain. F. Hubungan antara sumber daya alam dan penggunanya.
Apabila dua atau lebih sumber daya alam diambil dari bumi dan digunakan atau dikonsumsi dalam proses produksi, maka terdapat hubungan yang sifatnya komplementer atau substitusi. Dan mungkin pula tidak ada hubungannya satu sama lain atau netral sifatnya, sebagai misal pengguna lahan untuk kehutanan dan sekaligus untuk rekreasi. G. Sumber daya alam milik umum. Pengelolaan lain sumber daya alam dapat dilihat dari sudut penguasaan sumber daya alam itu. Sumber daya alam dapat dimiliki oleh perorangan atau oleh umum. Sumber daya milik perorangan jelas penguasaannya ada di bawah seseorang atau suatu badan. Sedangkan sumber daya milik umum atau milik bersama penguasaannya menjadi jelas apabila sumber daya milik umum itu sudah ditangkap atau dikuasai oleh seseorang atau oleh suatu badan. Demikianlah hasil dari makalah ini. Salah dan janggalan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.